Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. Hadirin jamaah solat Jum'ah yang dimuliakan Allah, puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan limpahan rahmat karunia, hidayah dan inayahnya, alhamdulillah pada kesempatan hari yang mulia ini kita bersama-sama dapat melaksanakan kewajiban kita, rutinitas kita dalam setiap seminggu sekali untuk menunaikan ibadah solat Jumat berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Solawat beriring salam juga kita curahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga sahabatnya. Tentunya kita berharap semoga kita mendapatkan limpahan rahmatnya dan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah solat Jum'ah yang dimuliakan Allah, kita tentunya sudah tahu dan mengerti bahwa pada saat-saat ini bangsa kita akan menghadapi kontes pemilu tahun 2024 yang akan datang, sebagaimana yang telah diumumkan jatuh pada tanggal 14 Februari 2024. Namun pada saat-saat ini eskalasi daripada suhu politik di negeri ini sudah mulai naik, sudah mulai memanas, yang tentunya hal ini tidak lain dan tidak bukan untuk menentukan siapa-siapa yang akan kita pilih, yang dianggap lebih patut, lebih layak, lebih pantas untuk dijadikan sebagai wakil atau pemimpin kita nantinya. Oleh karena itu, kami dari khutbah atau khotib sebelum lebih lanjut menyampaikan tentang persoalan politik Indonesia, khotib berpesan untuk marilah kita sama-sama meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan iman dan takwalah kita dapat yakin dan percaya diri untuk bekal menghadap Sang Maha Khalik di akhirat nanti. Mudah-mudahan kita semua termasuk daripada umat hamba yang senantiasa patuh taat dalam perintah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan ini khatib ingin menyampaikan materi khutbah, yaitu
3 akhlak pemilih yang baik menurut Islam. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, hal ini penting untuk disampaikan agar kita bisa menjadi seorang yang bijak dan tepat dalam memilih pemimpin yang akan menjadi sosok penentu kebijakan. Dalam hal ini Islam memberikan rambu-rambu dan etika dalam memilih calon pemimpin. Pasalnya seorang pemimpin memiliki peran yang sangat besar dalam kehidupan umat dan warga masyarakat. Pemimpin yang baik dan berintegritas akan dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan membawa kemaslahatan bagi umat. Berdasarkan panduan Al-Quran, setidaknya ada 3 akhlak dalam Islam untuk memilih pemimpin. Hal ini dimaksudkan untuk mendidik masyarakat menentukan calon pemimpin ke depan. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, yang pertama, menjadi pemilih yang cerdas. Pemilih yang cerdas adalah pemilih yang memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik tentang calon yang akan dipilihnya. Pemilih cerdas tidak akan memilih calon hanya berdasarkan emosi ataupun ajakan orang lain. Terlebih ingin memiliki karena materi atau politik uang. Seorang pemilih yang cerdas akan memilih calon berdasarkan pertimbangan yang rasional dan berdasarkan program kerja serta visi misi calon yang tersedia. Di dalam Islam, seorang muslim seyogianya menjadi seorang yang cerdas dan jujur. Pemilih yang cerdas yang akan menyadari betapa pentingnya memilih pemimpin yang terbaik. Pasalnya, bila salah dalam menentukan pilihan, maka pejabat yang akan terpilih mudah korupsi dan menyelewengkan jabatannya. Dalam Al-Quran, surat Al-A'raf ayat 198, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa tarahum ya'dzuruna ilaika wa hum la yubsirun. Yang artinya, jika kamu menyuruh mereka berhala-berhala untuk memberi petunjuk, mereka tidak dapat mendengarnya. Kamu mengira mereka memperhatikanmu, padahal mereka tidak melihat. Menurut ulama tafsir, ada 3 kata yang digunakan dalam Al-Quran menunjuk pandangan mata manusia. Yang pertama adalah nazar, yakni melihat bentuk dan gambaran sesuatu. Yang kedua adalah basar, yakni melihat dengan mengetahui seluk-beluk serta perincian yang bersifat indrawi dari apa yang dilihat. Dan yang ketiga adalah ra'a, yakni melihat disertai dengan mengetahui secara mendalam atas hakikat sesuatu. Ayat di atas dapat kita simpulkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menyerukan kepada manusia untuk menjadi orang yang cerdas. Kecerdasan ini dapat diperoleh dengan cara menggunakan akal pikiran dengan sebaik-baiknya, menuangkan ciptaan Allah Subhanahu wa taala dan belajar dari para ahli. Demikian juga dalam Al-Quran surat Yusuf ayat 54, Allah berfirman agar manusia menjadi orang jujur dan cerdas. Pasalnya kejujuran dan kecerdasan modal dasar manusia untuk hidup di dunia. Jika 2 hal itu dipegang, niscaya manusia kelak akan selamat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala al-maliku tuni bihi astakhlisuhu li nafsi. Falamma kallamahu qala innakal yawma ladaina makinun amin. Raja berkata, bawalah dia Yusuf kepadaku,
agar aku memilih dia sebagai orang yang dekat kepadaku. Ketika dia raja telah berbicara kepadanya, dia raja berkata, sesungguhnya mulai hari ini engkau menjadi seorang yang berkedudukan tinggi di lingkungan kami, lagi sangat dipercaya. Menurut Profesor Quraish Shihab, ayat ini mendahulukan kata hafiz, pemelihara, daripada kata alim, amat berpengetahuan. Ini karena pemeliharaan amanah lebih penting daripada pengetahuan. Seseorang yang memelihara amanah dan tidak berpengetahuan akan mendorong untuk meraih pengetahuan yang belum dimilikinya. Sebaliknya, seseorang yang berpengetahuan tetapi tidak memiliki amanah, bisa jadi ia menggunakan pengetahuannya untuk mengkhianati amanah. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Yang kedua, menghargai pilihan orang lain. Dalam kehidupan bermasyarakat, kita akan bertemu dengan berbagai macam orang dengan latar belakang pilihan yang berbeda-beda. Termasuk di dalam kategori pemilihan umum, tak tertutup kemungkinan antara istri dan anak, pun antara tetangga dan tetangga yang lainnya. Hal ini karena setiap orang memiliki hak untuk memilih apa yang mereka yakini dan inginkan. Perbedaan pilihan itu wajar. Terlebih calon yang akan dipilih pun beragam. Sebagai seorang muslim, kita diajarkan untuk menghargai pilihan orang lain, meskipun berbeda dengan pilihan kita. Allah berfirman dalam Quran, dalam surat An-Nahl ayat 93, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakin yudhillu man yasha' wa yahdi man yasha' wa la tus'alunna amma kuntum ta'malun. Seandainya Allah berkehendak, niscaya dia akan menjadikanmu satu umat saja. Akan tetapi dia menyesatkan siapa yang dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki, berdasarkan kesiapannya untuk menerima petunjuk. Kamu pasti akan ditanya tentang apa yang kamu kerjakan. Perbedaan adalah kehendak Allah, tetapi Allah tidak menghendaki perbedaan itu menjadi sumber perpecahan dan konflik. Allah menghendaki perbedaan itu menjadi sumber kebaikan dan kemajuan bagi umat manusia. Sejatinya, dengan perbedaan, manusia dapat saling belajar dan bertukar pikiran. Untuk saling menguatkan, dengan demikian manusia dapat menciptakan hal-hal baru dan bermanfaat bagi umat manusia. Oleh karena itu, kita harus menyikapi perbedaan dengan bijak dan bijaksana. Kita harus saling menghormati dan menghargai perbedaan. Kita harus saling berlomba-lomba dalam kebajikan, bukan dalam permusuhan. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Hal yang ketiga atau akhlak yang ketiga, yaitu menjadi pemilih yang adil dan bersih. Secara sederhana, pemilih yang adil adalah pemilih yang memberikan suaranya sesuai dengan hati nuraninya, tanpa mempengaruhi oleh faktor-faktor yang tidak relevan. Seorang pemilih yang adil juga tidak melakukan kecurangan dalam pemilihan umum, tidak secara langsung maupun secara tidak langsung. Lebih lanjut, pemilih yang adil memiliki peran penting dalam mewujudkan pemilihan umum yang jujur dan adil, dengan memberikan suaranya sesuai dengan hati nuraninya tanpa melakukan pencurangan atau kecurangan. Pemilih yang adil dapat membantu memilih pemimpin yang terbaik untuk bangsa dan negara. Dalam Quran surat Al-Maidah ayat 8 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Wahai orang-orang beriman, jadilah kamu penegak kebenaran, karena Allah dan saksi-saksi yang bertindak dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil, karena adil itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Hadirin sidang Jum'ah yang dimuliakan Allah, ulama tafsir mendefinisikan adil dengan menempatkan sesuatu pada tempat yang semestinya. Ini mengantar kepada persamaan, walau dalam ukuran kuantitas boleh jadi tidak sama. Di sisi lain, ada juga ulama yang menjelaskan bahwa adil adalah memberikan kepada pemilik hak-haknya melalui jalan yang terdekat. Dan yang terakhir, itulah etika dan rambu-rambu Islam di dalam memilih calon pemimpin. Sejatinya Islam menekankan kita untuk menjadi pemilih yang baik. Pemilih yang baik adalah pemilih yang memiliki kesadaran politik yang tinggi, mampu menggunakan hak pilihnya secara cermat dan bertanggung jawab, serta berpartisipasi aktif dalam proses demokrasi. Semoga kita semua dalam menghadapi pemilu yang akan datang senantiasa untuk tidak memprovokasi yang sehingga memicu daripada terjadinya konflik ataupun perpecahan. Namun sebaliknya, kita songsong pemilu yang akan datang, yaitu pemilu dengan jujur dan adil. Semoga bangsa Indonesia senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bangsa yang baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.